kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Saya doakan semoga kawan-kawan selalu Allah jaga kewarasannya, jaga kesehatan, jaga dari segala hal yang tidak pernah diinginkan. Nah, saya ingin curhat sedikit. Beberapa bulan ke belakang, di setiap postingan saya selalu menyertakan hashtag Lebak Merdeka, Sobang Merdeka, yang kemudian ini memunculkan berbagai pertanyaan dan persepsi dari publik. Ada yang bertanya-tanya, contohnya, memangnya Lebak belum merdeka? Memangnya Sobang belum merdeka? Kalau sudah, apa buktinya kalau kita sudah merdeka? Kalau belum merdeka, kita belum merdeka dari apa? Dan kita dijajah oleh siapa? Tapi kawan-kawan, sebelum saya menjawab itu, saya ingin berbagi cerita. Kebetulan saya senang melihat tayangan di sebuah televisi yang menayangkan tentang kehidupan hewan di alam liar. Nah, di film itu kebetulan saya melihat judulnya itu Anjing Pemburu Afrika dan Banteng, yang saya kira ini sangat relevan dengan kondisi Lebak dan Sobang saat ini. Dengarkan sampai selesai. Anjing pemburu adalah binatang buas yang paling banyak membunuh hewan lain di Afrika dibandingkan dengan hewan pemburu manapun. Binatang pemangsa yang satu ini sangat luar biasa kecerdikannya. Anjing ini dalam memburu mangsanya, binatang ini selalu berkelompok. Anjing ini selalu berkelompok. Mereka tidak memilih-milih mangsanya, yang kecil, yang sedang, yang besar, maupun yang paling besar sekalipun tidak pernah menjadi persoalan. Nah, dalam film tersebut, saya menyaksikan bagaimana sekerumunan banteng yang sedang makan diserang oleh hanya beberapa ekor anjing pemburu. Banteng tersebut jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan kawan-kawan. Tetapi anehnya, anjing-anjing tersebut dengan bebas dapat memilih dan menyerang banteng yang akan menjadi mangsanya di hadapan banteng-banteng yang lain. Kemudian setelah anjing-anjing pemburu tersebut memilih sasarannya, mereka selanjutnya menyerang dari berbagai arah hewan yang akan dimangsanya. Setiap kali akan diserang balik oleh banteng yang dijadikan sasaran, anjing tersebut akan lari. Tetapi anjing yang lain akan menyerang banteng tersebut dari belakang. Demikian seterusnya sampai banteng kehabisan tenaga dan mati dimangsa oleh anjing-anjing tersebut. Yang mengherankan, banteng yang lain hanya menyaksikan temannya dikeroyok oleh 4 atau 5 ekor anjing tanpa berusaha untuk membantu. Padahal, bila ada 4 atau 5 ekor banteng yang peduli untuk melindungi banteng yang sedang diserang tersebut, kemungkinan besar banteng yang menjadi sasaran akan selamat dan anjing-anjing pemburu yang akan dikalahkan. Nah, kawan-kawan, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk menjelajahi alam imajinasi kita. Cobalah untuk berpikir lebih dalam, wah, sebetulnya kita sudah merdeka atau belum? Lebak sudah merdeka atau belum? Sobak sudah merdeka atau belum? Nah, yang membuat saya merasa ngeri dan bergidik adalah kawan-kawan, kita semua hidup itu layaknya seperti banteng-banteng tadi. Berjuta-juta atau ribuan orang di Lebak, ribuan orang di Sobang, itu hanya dijadikan target, diperas, dianiaya, diintervensi. Bahkan bisa jadi akan dibinasakan oleh sekelompok kecil, kelompok yang sangat kecil. Dan kita semua hanya diam, pura-pura tidak tahu. Bila satu orang mengingatkan bahwa ada persoalan, ya mereka cukuplah tahu. Tidak kemudian berusaha untuk ayo sama-sama menyatukan sebuah kekuatan dan kita kalahkan tuh anjing pemburu tersebut yang dalam kehidupan sosial gitu, tanda kutip ya, mereka yang mementingkan kepentingannya pribadi dan tidak memikirkan rakyat secara menyeluruh. Kemudian, bukankah kita untuk hidup secara utuh, kita memang harus berani
Kita kadang-kadang lupa bahwa membiarkan kejahatan berlangsung di hadapan kita tanpa berbuat sesuatu adalah hal yang salah. Karena itu akan menjadikan kejahatan menjadi semakin kuat, dan korban berikutnya kemungkinan adalah diri kita sendiri. Saya juga mengamati bahwa masyarakat kita memang selalu menjadikan pemimpin kita terbuai dalam hayalan dan lupa pada tugas utamanya untuk membina bangsa. Dan masyarakat kita kurang memiliki kepedulian dan keberanian untuk mengungkapkan sikapnya secara jelas. Bila hanya mengungkapkan sikap secara jelas saja sudah tidak mampu, apakah mungkin mereka melakukan perjuangan yang lebih besar secara terkendali dan tepat sasaran? Fakta sejarah, kita bisa membaca bahwa bangsa kita pernah dijajah 350 tahun oleh satu bangsa asing. Hal ini satu hal yang memalukan, tidak bisa dibanggakan. Terlebih bangsa penjajah tersebut termasuk bangsa yang kecil di Eropa. Yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa penjajah tersebut yang menjadikan masyarakat kita begini? Atau apakah memang sikap negatif seperti ini telah kita miliki sejak zaman dulu? Sehingga kita semua bisa dijajah oleh bangsa yang kecil selama 350 tahun. Gila. Dan Lebak sudah berapa puluh tahun dijajah oleh kelompok kecil itu. Sobang juga beberapa lama dijajah oleh kelompok kecil itu. Saya juga mengamati bahwa sikap bangsa kita sebetulnya apatis, tidak peduli kepada yang lain. Kita memang ramah-ramah, tetapi umumnya hanya sekedar basa-basi, bukan betul-betul peduli. Maka perlu dipahami benar bahwa pemimpin itu merupakan cerminan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yang apatis, maka mustahil ada pemimpin yang baik. Demikian juga sebaliknya. Di masyarakat yang peduli, mustahil tumbuh pemimpin yang brengsek. Nah, kawan-kawan, maaf kalau tadi terlalu berlebihan. Nah, kebetulan saya menyenangi sebuah tulisan asing, kurang lebih tulisannya begini. People will get the government they deserve. Yang artinya, rakyat akan memperoleh pimpinan yang layak untuk mereka. Pertanyaannya, kapan? Kapan rakyat akan memiliki pemimpin yang layak bagi mereka? Nah, dari cerita tadi, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan bahwa bukan tanpa alasan kenapa Sobang belum merdeka, Lebak belum merdeka. Ya, saya kira banyak orang yang menyadari bahwa kita belum merdeka dari pendidikan yang layak, angka pengangguran yang terus meningkat, angka putus sekolah yang terus meningkat, pemuda desa yang tak kerja terus saja bertambah, dan masih banyak persoalan sosial lainnya. Yang itulah alasan mengapa saya selalu sampaikan bahwa Sobang belum merdeka dan Lebak belum merdeka. Merdeka dari hal tadi. Salah siapa? Tidak bisa kita menyalahkan memang sepenuhnya ke pemimpin. Cobalah untuk kemudian kembalikan pada diri kita sendiri. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita sebetulnya apatis, tahu persoalan, tapi kita diam saja. Saya membayangkan, andai kata kita semua satu padu, membentuk satu kekuatan yang besar, seluruh masyarakat bergerak bersama, menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menentukan seorang pemimpin, tidak kemudian harga kita dimurahkan di momentum pilkada misalkan, pemilu misalkan, atau pilkades, tidak dimurahkan harga kita, dikasih
kasih uang 20.000, kemudian kita pilih pemimpin itu. Ini adalah awal kehancuran kita semua sebetulnya. Cobalah kita mari sama-sama tumbuhkan kesadaran bahwa untuk menjadikan Lebak lebih baik itu mesti dikembalikan ke kita. Jadikan momentum pemilu untuk menyudahi kita memilih pemimpin yang otoriter, yang dinasti, yang haus akan kekuasaan. Saatnya kita bijak dalam menentukan pemimpin. Mari kita sama-sama perjuangkan banyak hal yang belum merdeka. Sama-sama bergerak bersama, saling melengkapi. Saya sebagai katakanlah mantan mahasiswa, petani, pedagang, tukang asongan, tukang bangunan, semua satu padu membentuk kesadaran bersama bahwa Lebak bisa merdeka kalau kita tumbuhkan kesadaran dari kita, kemudian kita membentuk satu kekuatan yang besar untuk mengalahkan musuh besar bersama, biar Lebak merdeka dan Sobang merdeka. Sepertinya saya tidak perlu sebutkan musuh kita di Lebak siapa, musuh kita di Sobang adalah siapa. Kita semua sudah menyadari itu. Bye.